dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392. Mari sambut Tuhan Yesus. yang pertama sampai yang ke-10. Begini bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan engkau membunuh,
Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Adapun ketentuan Allah akan dasar kitanya adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikianlah dasar kita Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala Tuhan. Amin. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang. Kak Rasya kok bergirang terus sih? Karena saya anak Tuhan. Oh iya ya, jadi anak Tuhan harus selalu bergirang. Nah adik-adik semua tahu kan lagu Saya Bergirang? Untuk itu kita angkat lagu pujian Saya Bergirang. mengungkapkan dan mengikrarkan pengakuan imannya, dan kita mengakui salah satu pengakuan iman Kristen yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Mari semua anak-anak dan kita belajar untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Hari ikuti kakak-kakak guru sekolah minggunya dan alam pendeta. Kita ikrarkan pengakuan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita angkat satu lagu pujian Laskar Kristus.
anak-anak Tuhan sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Berkati seluruh keluarga kami Tuhan, terkhusus untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang memberikan pengertian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan sekalian, firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis pada kitab Roma pasal 12 ayat 1-2. Ayo buka Alkitabnya, kita baca secara bersama-sama. Begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Tuhan sekalian, ada nggak yang tahu kita berasal dari mana? Ayo, kita berasal dari mana? Nah, untuk tahu itu, kita harus tahu siapa yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, atau kita berasal dari Tuhan, dan seharusnya kita semua hormat kepada Tuhan. Jadi semua anak-anak Tuhan itu harus memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan kita juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena kita berasal dari Tuhan. Nah, oleh karenanya anak-anak Tuhan sekalian, apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang menciptakan kita dalam hidup kita? Kita dimintakan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang turut terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau membantu orang lain, yang memiliki kasih, anak-anak yang terus memuji, memuliakan Tuhan, yang rajin berdoa, rajin beribadah. Nah, itulah anak-anak Tuhan. Lalu anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang rajin. Rajin membantu orang tuanya, rajin juga untuk taat kepada orang tuanya. Sebab orang tua yang dipakai Allah sebagai perwujudan kasih Allah kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang bilang dia taat kepada Tuhan, berarti dia adalah yang taat kepada orang tuanya. Atau siapa yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi orang tuanya. Nah, untuk itu, kalau orang tua menyuruh kita harus rajin, ya, kita harus mengerjakan, kita harus taat. Nah, jadi anak-anak Tuhan itu tidak boleh menjadi anak yang melawan, tidak boleh menjadi anak-anak yang malas, tetapi menjadi anak-anak yang rajin. Nah, jadi ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai. Jadi siapa yang rajin belajar, dia akan pandai, dia akan pintar. Nah, dia akan memiliki pengetahuan. Nah, untuk itu ada satu cerita tentang seorang anak yang malas.
Jadi si anak ini ketika disuruh orang tuanya membersihkan sepatunya dari debu, anaknya menjawab kepada orang tuanya, "Untuk apa dibersihkan sepatu itu? Nanti kan kotor lagi." Lalu orang tuanya juga meminta si anak ketika bangun tidur untuk membereskan tempat tidurnya. Lalu si anak menjawab, "Untuk apa dibereskan? Nanti kan berantakan lagi." Nah, akhirnya orang tuanya berpikir agar anaknya bisa menjadi baik, bisa menjadi mengerti, dia harus diberikan pengertian. Lalu ketika mau berangkat sekolah, orang tuanya tidak memberikan dia uang jajan. Nah, lalu akhirnya si anak bertanya kepada orang tuanya, "Pak, mana uang jajanku? Biasanya kan dikasih sama aku." Gitu. Lalu si bapaknya menjawab, "Untuk apa diberikan uang jajan sama kamu? Nanti uang jajanmu habis juga." Lalu setelah pulang sekolah, sampai di rumah, anaknya melihat ke dapur, tidak ada nasi, tidak ada makan siang. Lalu si anak bertanya kepada ibunya, "Di mana makan siang? Kenapa tidak ada?" Lalu mamanya atau ibunya menjawab, "Untuk apa makan siang? Nanti kan lapar lagi." Akhirnya si anak menyadari bahwa dia salah, sebab dia tidak taat kepada orang tuanya. Dia menjadi malas dan tidak mau membantu orang tuanya. Nah, oleh karenanya, anak-anak Tuhan sekalian, kita harus menjadi anak-anak yang taat, harus menjadi anak-anak yang rajin. Sebab demikianlah anak-anak Tuhan itu. Anak-anak Tuhan itu harus melakukan apa yang baik di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu, ayat hafalan bagi kita tertulis pada kitab Amos pasal 5 ayat 6. Mari kita buka kitab Amos pasal 5 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Sekali lagi Amang bacakan, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Nah, jadi siapa yang mau hidup dengan baik, carilah Tuhan. Mencari Tuhan berarti rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Berkati kami Tuhan melalui pengertian firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi Bapa atas kehidupan kami, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang melindungi kami. Berkati juga setiap kehidupan kami, masa depan kami, terkhusus Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan sekolah minggu, biarlah kasih setia-Mu yang memberkati. Berkati setiap orang tua kami, agar kiranya mereka hidup di dalam kasih dan tuntunan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian Happy Ya 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 dan dilanjutkan dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, hingga hari ini kami bisa beraktivitas dalam keadaan sehat. Berikan kesehatan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, panjang umur dan berikan mereka takut akan Tuhan ya Tuhan. Begitu juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami, berikan kesehatan, panjang umur, dan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga untuk orang tua kami ya Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, hari yang berlimpah, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, dan juga untuk negara kami ya Tuhan, berikanlah damai sejahtera dan virus corona yang sedang melanda negara kami. Akhirilah ya Tuhan virus corona ini ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian nomor 741, Di Badai Topan Cobaan. Mari kita serahkan ibadah dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.